Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Kamu pernah merasa seperti hidupmu stagnan? Seperti ada potensi besar di dalam dirimu yang belum sepenuhnya tergali? Kita sering melihat orang-orang sukses dan berpikir kalau mereka memang dilahirkan dengan bakat alami. Kita percaya bahwa mereka memang ditakdirkan untuk sukses. Tapi, bagaimana kalau semua itu salah? Bagaimana kalau sukses sebenarnya bukan soal bakat bawaan, tapi tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi tersembunyi yang kita miliki? Di video ini, kita akan membahas buku Hidden Potentials karya Adam Grant, sebuah panduan yang membuka rahasia tentang bagaimana seseorang bisa memanfaatkan potensi yang terpendam dalam dirinya dan mencapai hal-hal besar dalam hidup. Bukan karena bakat alami, tapi karena proses dan strategi yang tepat. Jadi, kalau kamu merasa stuck, merasa tidak cukup baik, atau berpikir bahwa kamu tidak punya cukup bakat untuk sukses, tonton video ini sampai habis karena mungkin kamu sudah punya semua yang dibutuhkan untuk sukses, kamu hanya perlu menemukan cara untuk mengeluarkannya. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Kita sering terjebak dalam keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil dari bakat bawaan yang dimiliki sejak lahir. Sejak kecil, kita diceritakan kisah-kisah tentang orang-orang jenius seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan Mozart. Seolah-olah mereka adalah sosok luar biasa yang sudah terlahir dengan keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Tapi Adam Grant, dalam bukunya Hidden Potentials, membongkar mitos besar ini dengan argumen yang tajam dan bukti yang kuat. Kesuksesan bukanlah hasil dari bakat bawaan, melainkan dari proses dan ketekunan yang terarah. Grant mengajak kita untuk melihat kembali kisah Mozart dari sudut pandang yang berbeda. Mozart memang dikenal sebagai keajaiban musik, seorang anak ajaib yang menciptakan komposisi musik pada usia 5 tahun. Tapi Grant mengungkapkan fakta lain yang jarang dibicarakan. Mozart mulai belajar musik sejak usia 3 tahun, di bawah bimbingan ayahnya, Leopold Mozart, yang merupakan musisi berbakat dan pelatih yang sangat ketat. Mozart tidak langsung menjadi jenius sejak lahir. Dia memiliki lingkungan yang kondusif, bimbingan yang tepat, dan disiplin tinggi dalam berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya diakui sebagai seorang maestro. Jadi, keajaiban Mozart bukan hanya soal bakat, tapi kombinasi dari latihan yang terarah, lingkungan yang mendukung, dan ketekunan yang konsisten. Bakat memang bisa memberikan keunggulan awal, tetapi keunggulan itu tidak akan berarti tanpa proses dan strategi yang tepat. Grant menekankan bahwa orang-orang yang sukses bukan hanya mereka yang berbakat, tetapi mereka yang mampu menggabungkan bakat dengan ketekunan dan mentalitas berkembang growth mindset. Orang yang memiliki mentalitas berkembang percaya bahwa kemampuan bisa diasah dan dikembangkan melalui latihan yang terus-menerus. Mereka tidak terjebak dalam pola pikir bahwa kegagalan adalah tanda ketidakmampuan. Sebaliknya, mereka memandang kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Grant juga memberikan contoh tentang bagaimana mentalitas berkembang ini bekerja dalam kehidupan nyata. Misalnya, Michael Jordan, sosok yang dikenal sebagai pemain basket terbaik sepanjang masa, pernah gagal masuk ke tim basket sekolah menengah. Tapi Jordan tidak menyerah. Dia berlatih lebih keras, mencari tahu kelemahannya, dan terus memperbaiki diri. Hasilnya, dia bukan hanya menjadi pemain yang hebat, tapi seorang legenda yang menginspirasi jutaan orang. Apa yang membedakan orang sukses dari yang gagal bukanlah bakat, melainkan bagaimana mereka merespons tantangan dan kegagalan. Orang yang hanya bergantung pada bakat seringkali tidak bisa bertahan ketika menghadapi kesulitan, karena mereka percaya bahwa bakat adalah segalanya. Sebaliknya, orang yang memiliki ketekunan dan strategi yang terarah akan terus berusaha, memperbaiki diri, dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Jadi, Grant menyimpulkan bahwa bakat adalah titik awal, tapi proses, latihan, dan ketahanan mental adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Bakat mungkin membuka pintu pertama, tetapi yang membuat seseorang mampu melewati pintu-pintu berikutnya adalah disiplin, kerja keras, dan kemampuan untuk terus belajar dari kegagalan.
Jika bakat bukan segalanya, lalu bagaimana kita bisa mengembangkan potensi tersembunyi yang ada di dalam diri kita? Adam Grant menjelaskan bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari bakat bawaan semata, melainkan bagaimana seseorang memanfaatkan proses, ketahanan mental, dan dukungan lingkungan untuk membuka potensi maksimal dalam dirinya. Potensi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa dibentuk dan dikembangkan dengan strategi yang tepat dan konsistensi dalam prosesnya. Grant menekankan bahwa langkah pertama untuk mengembangkan potensi tersembunyi adalah melalui proses pembelajaran yang terarah. Belajar secara sembarangan tanpa tujuan yang jelas hanya akan membuang waktu dan energi. Proses belajar yang efektif harus terstruktur, memiliki target yang terukur, dan disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip Kaizen, perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari, menjadi kunci utama. Kaizen mengajarkan bahwa perubahan kecil yang terus-menerus akan menghasilkan perkembangan besar dalam jangka panjang. Contohnya, Tiger Woods menjadi salah satu pegolf terbaik di dunia bukan karena dia memiliki bakat alami yang luar biasa, tetapi karena dia menjalani latihan yang sangat terarah sejak kecil. Ayahnya, Earl Woods, adalah pelatih sekaligus mentor yang membentuk disiplin dan ketahanan mental Tiger sejak usia dini. Tiger tidak hanya berlatih memukul bola, tetapi juga mempelajari teknik permainan, menguasai strategi, dan terus memperbaiki kesalahannya. Feedback yang diterima Tiger dari pelatihnya menjadi bahan evaluasi yang membantunya memperbaiki teknik dan memperkuat mentalitas. Ini menunjukkan bahwa proses yang terstruktur dan konsisten jauh lebih berpengaruh daripada sekadar mengandalkan bakat alami. Selain proses pembelajaran, Grant juga menekankan pentingnya ketahanan mental dan psikologis dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses, bukan penghalang. Orang yang sukses adalah mereka yang mampu bangkit setelah jatuh dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Michael Jordan adalah contoh nyata dari ketahanan mental ini. Dalam sebuah wawancara, Jordan pernah berkata, "Aku gagal lebih dari 9.000 kali dalam karierku. Aku kalah di lebih dari 300 pertandingan. 26 kali aku dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan aku gagal. Aku gagal berulang kali dalam hidupku. Dan itulah sebabnya aku sukses." Ketahanan mental Jordan untuk terus berlatih, memperbaiki diri, dan menghadapi kegagalan dengan kepala tegak adalah faktor utama yang membuatnya menjadi legenda dalam dunia basket. Namun, proses dan ketahanan mental saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki dukungan lingkungan yang tepat. Lingkungan yang mendukung, baik dari keluarga, teman, maupun mentor, adalah faktor yang bisa mempercepat atau menghambat perkembangan seseorang. Steve Jobs dan Steve Wozniak adalah contoh bagaimana dukungan lingkungan bisa memunculkan potensi besar. Jobs memiliki visi besar, sementara Wozniak memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Kombinasi kemampuan mereka, ditambah dengan saling mendukung dan mendorong satu sama lain, menciptakan fondasi bagi kelahiran Apple, sebuah perusahaan teknologi yang mengubah dunia. Lingkungan yang tepat juga berarti membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi yang sama. Orang yang berada di sekitar kita secara tidak langsung memengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan merespons tantangan. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan mudah menyerah, kita cenderung mengikuti pola pikir yang sama. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, disiplin, dan penuh motivasi, semangat dan mentalitas positif itu akan menular dan memperkuat potensi dalam diri kita. Grant menyimpulkan bahwa kombinasi antara proses pembelajaran yang terarah, ketahanan mental yang kuat, dan dukungan lingkungan yang positif adalah kunci utama untuk menggali dan mengembangkan potensi tersembunyi. Potensi bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau hadiah dari bakat alami. Potensi adalah hasil dari proses yang terstruktur, ketekunan dalam menghadapi tantangan, dan lingkungan yang mendukung untuk terus berkembang. Kesuksesan bukan milik mereka yang terlahir berbakat, tetapi milik mereka yang berani menjalani proses, menghadapi kegagalan, dan terus beradaptasi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Sebagian besar dari kita takut gagal. Kegagalan seringkali dipandang sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Tapi Adam Grant mengatakan bahwa kegagalan adalah bagian penting dari proses pengembangan diri. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik yang bisa menjadi pijakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Dalam setiap kegagalan, ada pelajaran berharga yang bisa membuka jalan menuju pertumbuhan dan kesuksesan. Grant menjelaskan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi ulang strategi dan pendekatan yang kita ambil.
Ketika kita gagal, kita dipaksa untuk bertanya, apa yang salah? Apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik? Proses refleksi inilah yang membangun ketahanan mental dan meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan di masa depan. Thomas Edison adalah contoh nyata dari bagaimana kegagalan bisa menjadi bahan bakar untuk kesuksesan. Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum berhasil menemukan bola lampu yang berfungsi. Tapi alih-alih menyerah, Edison justru menganggap setiap kegagalan sebagai langkah menuju solusi yang benar. Dia tidak melihat kegagalan sebagai kesalahan, melainkan sebagai proses penyempurnaan. Hal yang sama terjadi pada J.K. Rowling, yang naskah Harry Potter ditolak oleh lebih dari 12 penerbit sebelum akhirnya diterbitkan dan menjadi fenomena global. Rowling bisa saja berhenti setelah penolakan pertama atau kedua, tetapi ketahanan mentalnya dan keyakinannya pada cerita yang ia tulis mendorongnya untuk terus mencoba. Begitu juga Walt Disney, yang pernah dipecat karena dianggap tidak cukup kreatif. Namun, Disney tidak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa kreativitasnya bisa mengubah dunia. Kegagalan, menurut Grant, adalah tanda bahwa kita sedang berusaha, sedang berproses. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan membangun ketahanan mental, mengasah strategi, dan mengajarkan kita untuk menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan. Kesuksesan sejati tidak datang dari menghindari kegagalan, tetapi dari keberanian untuk gagal, belajar darinya, dan bangkit dengan strategi yang lebih baik. Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Kesuksesan bukan hanya tentang kerja keras dan ketekunan individu, tetapi juga tentang lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Adam Grant menekankan bahwa individu yang berkembang dengan optimal biasanya memiliki lingkungan yang memungkinkan mereka untuk mengambil risiko, belajar dari kesalahan, dan menerima dukungan yang tulus. Lingkungan yang sehat tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga memberi ruang untuk eksplorasi dan inovasi. Grant menjelaskan bahwa support system, yang terdiri dari keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas, memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan seseorang. Kita cenderung lebih berani mengambil risiko ketika tahu ada orang yang mendukung kita di belakang layar, siap membantu ketika kita gagal. Dukungan ini menciptakan rasa percaya diri yang memungkinkan seseorang untuk melangkah lebih jauh dari zona nyamannya. Elon Musk adalah contoh nyata dari bagaimana lingkungan yang mendukung bisa mendorong kesuksesan besar. Musk tidak mungkin berhasil membangun SpaceX dan Tesla tanpa dikelilingi oleh tim insinyur, peneliti, dan eksekutif yang memiliki visi yang sama dan keahlian yang mendalam. Mereka bukan hanya mengikuti perintah, tetapi juga memberikan masukan yang kritis dan membangun. Musk memahami bahwa kesuksesan tidak pernah lahir dari satu orang saja. Itu adalah hasil dari sinergi banyak pikiran dan tangan yang bekerja bersama. Hal yang sama terlihat dalam perjalanan Jeff Bezos membangun Amazon. Bezos bukan hanya seorang visioner, tetapi juga seorang pemimpin yang tahu bagaimana mengelola tim dengan efisien. Dia merekrut orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda, mempercaya mereka untuk mengambil keputusan penting, dan menciptakan lingkungan kerja di mana ide-ide segar selalu disambut. Bezos tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada inovasi dan keberanian untuk mencoba hal baru. Grant menekankan bahwa menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan juga berarti tidak takut untuk meminta bantuan. Terlalu sering kita merasa harus menyelesaikan segalanya sendiri, padahal keberanian untuk meminta bimbingan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Mentor yang berpengalaman dapat memberikan perspektif yang berbeda, membantu kita keluar dari kebuntuan, dan memberikan dorongan saat kita merasa putus asa. Ketika seseorang memiliki lingkungan yang mendukung, kegagalan tidak lagi terasa seperti akhir, melainkan sebagai bagian dari proses belajar yang berkelanjutan. Lingkungan yang tepat tidak hanya membantu kita bertahan, tetapi juga mendorong kita untuk berkembang dan melampaui batas yang kita pikir tidak mungkin. Potensi seringkali dikaitkan dengan kesuksesan dalam karir atau pencapaian profesional. Kita diajarkan sejak kecil bahwa untuk menjadi orang yang berhasil, kita harus memiliki pekerjaan yang bergengsi, gaji yang tinggi, dan pengakuan dari orang lain. Namun, Adam Grant menegaskan bahwa potensi sejati tidak hanya terbatas pada pekerjaan atau karir semata, tetapi juga mencakup kehidupan pribadi, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam menjalani hidup. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mampu mengembangkan diri secara utuh, baik dalam pekerjaan,
hubungan, maupun kesejahteraan emosional. Grant menjelaskan bahwa orang yang memiliki hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang-orang di sekitarnya cenderung lebih mampu menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup. Hubungan yang baik memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang memungkinkan seseorang untuk terus bertumbuh. Ketika kita merasa didukung dan dicintai, kita cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mengambil risiko dan mengejar tujuan yang lebih besar. Hubungan yang sehat juga menciptakan ruang untuk berbagi kegagalan dan ketidakpastian tanpa takut dihakimi. Inilah sebabnya mengapa banyak orang sukses di balik layar memiliki pasangan, keluarga, atau sahabat yang menjadi pilar kekuatan mereka. Selain itu, Grant menekankan pentingnya menemukan makna dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan yang kita sukai, tetapi juga tentang memahami bagaimana kontribusi kita memiliki dampak yang lebih besar. Orang yang merasa pekerjaannya bermakna cenderung lebih bersemangat, lebih tekun, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Misalnya, seorang guru yang melihat bahwa pekerjaannya membantu membentuk masa depan anak-anak akan memiliki motivasi yang jauh lebih kuat dibandingkan seseorang yang bekerja hanya demi gaji. Makna adalah sumber energi batin yang membuat seseorang terus bergerak maju, bahkan di saat sulit. Grant juga membahas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di era modern, di mana teknologi memungkinkan kita untuk terus terhubung dengan pekerjaan 24/7, batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi menjadi semakin tipis. Banyak orang terjebak dalam pola kerja yang tidak sehat, di mana mereka merasa bersalah jika tidak produktif atau tidak sedang bekerja. Tapi kenyataannya, kemampuan untuk beristirahat dan mengisi ulang energi adalah bagian penting dari pengembangan potensi. Orang-orang yang memiliki keseimbangan hidup yang sehat, di mana mereka bisa bersantai, menikmati waktu dengan keluarga, dan menjalani hobi, cenderung lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih tahan terhadap tekanan. Adam Grant memberikan contoh tentang bagaimana orang-orang yang merasa bahagia dan puas dengan hidupnya cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Kebahagiaan menciptakan ketahanan mental, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan memperkuat daya tahan emosional saat menghadapi kegagalan. Ketika seseorang memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mereka memiliki energi yang cukup untuk terus berkembang, menghadapi tantangan, dan mengejar tujuan yang lebih besar. Potensi sejati bukanlah tentang pencapaian eksternal semata, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan kehidupan yang seimbang, bermakna, dan penuh kebahagiaan. Sebagai penutup, aku cuma ingin bilang kesuksesan bukan soal bakat. Kesuksesan adalah hasil dari proses, ketahanan mental, dan lingkungan yang mendukung. Jadi, kamu tidak perlu menjadi jenius untuk sukses, kamu hanya perlu menemukan cara untuk menggali potensi tersembunyi dalam dirimu. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.